Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hendra Kartika, saya dari PBS 6G dengan NIM 195231314. Nah, saya akan sedikit mereview materi tentang makalah yang saya bahas kemarin bersama kelompok kami dengan tema analisis risiko dalam perspektif analisis rasio. Nah, jadi sebelum masuk pada pengertiannya, kita harus mengetahui risiko itu apa. Jadi risiko itu adalah sesuatu yang mengarah kepada ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian besar maupun kerugian kecil. Nah, jadi di mana kerugian tersebut akan berpengaruh pada kondisi perusahaan. Jadi untuk definisi analisis risiko sendiri itu adalah suatu cara manajemen perusahaan dalam menghadapi atau memitigasi akan terjadinya risiko. Nah, jadi untuk menilai apakah hal tersebut itu bisa dikatakan sebagai risiko, kita bisa melihat dengan beberapa rasio yang menjadi tolak ukurnya. Nah, rasio tersebut adalah yang pertama modal kerja, yang kedua laba ditahan, kemudian yang ketiga pendapatan sebelum dikurangi biaya bunga, dan yang keempat harga pasar saham di bursa, kemudian yang kelima penjualan. Selanjutnya salah satu jenis risiko keuangan itu ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas itu apa toh? Jadi risiko likuiditas merupakan suatu ketidakmampuan perusahaan khususnya di lembaga keuangan itu dalam mempengaruhi kewajibannya pada periode tertentu. Nah, akibatnya nanti akan mempengaruhi reputasi bank menjadi kurang baik di mata customer atau nasabah. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan jika risiko likuiditas ini berkesinambungan dengan risiko reputasi perusahaan tersebut. Jadi risiko likuiditas itu menurut tempo waktunya dibagi menjadi dua, yakni risiko likuiditas jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek itu memiliki beberapa rasio untuk menjadi perbandingannya, yakni yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, kemudian yang ketiga ada rasio aliran kas, dan yang keempat ada rasio aktivitas modal kerja atau ekuitas. Sedangkan untuk rasio likuiditas jangka panjang adalah yang pertama ada rasio hutang, yang kedua ada rasio interest coverage yang merupakan rasio untuk mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga pajak, dan itu bisa menutup bunga dengan rumus laba bersih ditambah biaya bunga ditambah pajak penghasilan kemudian dibagi dengan biaya bunga. Kemudian ada yang ketiga rasio aliran kas operasional terhadap total hutang, dan yang keempat ada rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Jadi selanjutnya mengenai sumber analisis risiko. Nah, sumber-sumber tersebut terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada sumber internasional. Contohnya itu seperti ketidakstabilan pemerintah lokal dan risiko perubahan kurs mata uang dan lain sebagainya. Yang kedua ada domestik. Contohnya itu seperti perubahan tingkat bunga, perubahan kebijakan dalam negeri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada industri, seperti perubahan teknologi, persaingan industri, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada perusahaan. Nah, itu seperti perubahan manajemen, perubahan strategi, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya apa saja sih yang jenis-jenis risiko keuangan itu? Yang pertama itu ada risiko operasional. Nah, risiko operasional itu merupakan kejadian yang berhubungan dengan kegiatan operasional dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada risiko finansial. Nah, risiko finansial itu merupakan risiko yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada hazard risk, yang merupakan risiko yang berhubungan dengan kecelakaan fisik. Itu seperti
kerusakan yang menimpa harta perusahaan. Kemudian yang keempat ada strategic risk, yang merupakan jenis risiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, peraturan, dan perundangan. Kemudian mengenai stabilitas keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko itu berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian apa sih pentingnya kita dalam menjaga stabilitas sistem keuangan? Nah, itu tentu saja utamanya itu adalah untuk mencegah terjadinya krisis, sehingga dengan menjaga kestabilan sistem keuangan artinya itu kita dapat melancarkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian itu jika kita tidak menjaga kestabilan sistem keuangan itu akan berakibat banyak ya, yang saya sebutkan beberapa aja, seperti yang pertama itu ada transmisi kebijakan moneter itu tidak berfungsi secara normal, sehingga kebijakan moneter itu dianggap tidak efektif. Yang kedua ada fungsi intermediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu akibat dari alokasi dana yang tidak tepat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari ekonomi itu sendiri. Mungkin cukup itu yang dapat saya review dari materi analisis risiko dalam perspektif analisis rasio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.